Hai Translogician, hari ini kita kedatangan tamu, founder dan juga CEO dari PT Wahana Multi Indonesia, Bang Agus Setiawan SE MMTR. Di samping sebagai CEO di perusahaan, Bang Agus juga merupakan alumni dari ITL Trisakti. Dan beliau juga mengikuti perkuliahan mulai dari D3, S1 sampai S2 di ITL Trisakti. Nah, kita mau berkenalan dulu, tapi yang memperkenalkan diri langsung Bang Agus sendiri. Silakan Bang Agus, perkenalkan diri. Halo, selamat siang. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Seperti tadi Bang Jul sampaikan, beliau guru saya ini, dari saya kuliah, beliau sudah mentor saya juga. Jadi, nama saya pasaran, Agus Setiawan, dapat titel dari STMT Trisakti atau sekarang ITL Trisakti, SE MMTR. Mungkin perkenalan itu dulu Bang, apa langsung menyebutkan PT-PT-nya atau apa? Boleh, tapi saya mau tambahkan Bang Agus juga sekarang aktif sebagai mahasiswa S3 ya? Oh iya, betul. ITL Trisakti, sekarang pun masih mahasiswa S3. Jadi saya sekarang punya perusahaan salah satu lembaga training, juga konsultan di kementerian, jadi kalau nama saya kan pakai dokter bagus Bang, Dokter Agus Setiawan gitu. Ada di value ya. Alasannya ya. Kemudian Bang Agus boleh dong cerita tentang perusahaannya yang sekarang dimiliki apa aja ya, yang bergerak di bidang apa saja. Siap. Jadi alhamdulillah saya diamanahkan beberapa perusahaan. Jadi kalau sekedar saya cerita dari histori perusahaan saya Bang. Jadi tahun 95 saya tamat kuliah. PKL saya di Merpati Nusantara Aren dulu Bang. Di Jakarta? Di Denpasar. Oh, di Denpasar. Denpasar. Dulu PKL itu daerah luar itu sangat diminati dan sangat favorit. Jadi 3 bulan saya PKL, alhamdulillah langsung di-hire sama Merpati. Jadi saking bagusnya STMT Trisakti. Jadi dulu PKL kita di airport, dia ada di Garuda, ada di Merpati, ada di Sempati waktu itu. Kemudian saya kembali Jakarta, saya lamar waktu itu ada lowongan di Fin Cargo, sekarang namanya Fin Logistik. Jadi tahun 95 juga saya join di Fin Logistik. 3 bulan saya bekerja di Fin Logistik, diangkat supervisor. 3 bulan? 3 bulan. Jadi supervisor. Supervisor itu megang consolidation. Jadi consolidation itu komunikasi sama seluruh agent di luar negeri, masalah documentation, masalah RWB, export import. Kemudian 9 bulan berkarir di Fin Logistik, manager. 9 bulan jadi manager. Langsung manager. Operation manager. Operation manager itu di Cengkareng. Jadi itu mengurusi proses custom clearance, ekspor import maupun pengiriman domestik. Nah, kemudian saya berkarir di Fin itu 6 tahun, tapi saya berpikir kapan saya mau maju kalau saya terus employee. Oh, I see. Yes, kemudian karena itu juga family company, jadi atas-atas juga sudah family. Saya berpikir kalau hanya employee aja ya begini-gini aja gitu. Akhirnya tahun 2003 saya ikhtiar bikin usaha namanya PT Wahana Multi Indonesia. Yang bantu juga alumni. Dulu alumni kita seangkatan senior saya setahun namanya Nur Muhammad Wahyudi punya PT Wismindo Indonesia. Dia Bang yang motivasi. Waktu itu sahabat di kuliah, kemudian terus bersahabat. Dia juga motivasi juga. Udah kita bikin. Dia bikin Wismindo, saya bikin Wahana Multi Indonesia. Itu perusahaan pertama ya? Perusahaan pertama. Jadi Wahana Multi Indonesia Holding, Wahana Multi Logistik untuk distribusi telekomunikasi. Jadi tadi kan perusahaannya baru pertama Wahana Multi Indonesia. Ada berapa perusahaan yang saat ini baru? Udah, sekarang kemudian 2000 Telkom Group membuat perusahaan jaringan telekomunikasi yaitu Telkom Akses, itu yang membangun IndiHome. Bangun dari 2013, saya apply untuk menjadi mitra. Akhirnya karena experience dari Ericsson dan sebagainya, jadi secara portfolio perusahaan kami experience di bidang itu,
kita akhirnya menjadi vendor dari telekomunikasi itu. Kemudian karena hubungan baik dan servis bagus, Bang, dia bilang, kenapa nggak pengembang usaha lain? Jadi dari usaha yang selama ini saya geluti dan saya fokus dan saya maintain dengan mudah-mudahan dengan sebaik-baiknya, akhirnya saya bikin usaha kontraktor. Jadi bikin PT namanya Atraya Wiranata Teknologi. Jadi yang bangun fiber optik tuh, Bang. Kalau Abang pernah lihat di Matraman Barat Timur itu adalah perusahaan kami, Bang. Jadi Atraya Wiranata Teknologi bidang usaha untuk bangun jaringan baik fisik maupun tarik jaringan dari tiang Telkom ke rumah-rumah gitu. Dari situ juga berkembang, saya lihat ada potensi juga bisnis untuk pengadaan material. Jadi sekarang saya bikin pabrik di Tegal untuk pembuatan aksesoris tiang Telkom. Untuk supply ke situ, saya bikin PT lagi namanya PT Arsaka Rizky ARS, PT Arsaka Rizky Sidadan. Itu menjadi perusahaan yang punya produk plus sudah urus TKDN, karena sekarang supplier ke perusahaan BUMN harus ada TKDN minimum 40%. Sekarang sudah menjadi rekanan yang sudah berjalan 3 tahun ini, Bang. Itu udah perusahaan ketiga ya? Ketiga. Cuma 3 tuh ada lagi? Oh, ada lagi. Boleh disebutin nih. Nah, sekarang kan juga saya berkontribusi untuk ngajar di kampus. Sebenarnya Wahana Multi Logistik ada SBU, Satuan Bisnis Unit baru, yaitu Wahana Digipack. Wahana Digipack ini khusus untuk penanganan barang berbahaya. Jadi Wahana Digipack satu-satunya perusahaan ini sekarang di Indonesia yang bisa produksi kardus untuk packaging Digi. Contohnya Formula E. Formula E itu kita tuh, Bang, yang handle. Karena how to packaging lithium baterainya ya. Gitu. Sampai perizinannya sampai ke dari Kementerian Perhubungan. Karena itu mesti ada approval kan. Oke. Gitu, Bang. Itu udah perusahaan keempat ya yang Digipack ya. Yes. Karena aku division ngajar juga ada sedikit tadi ilmu masalah penanganan berbahaya karena saya fokus di situ. Jadi ada beberapa kecelakaan di transportasi di nasional sehingga kementerian ini menanyakan mengenai aturan barang berbahaya. Sehingga dasar dari itu saya sebagai konsultan memberikan masukan, mudah-mudahan bermanfaat buat negara kita kan. Akhirnya mereka mengasalkan saya membuat lembaga training. Jadi saya punya juga lembaga training namanya Atraya. Atraya nama anak saya pertama, Bang. Arsaka tadi nama anak keempat yang laki-laki. Jadi saya bikin Atraya Wiranata Training Center. Training ini approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, Kereta Api. Satu-satunya, Bang, lembaga training yang approve. Jadi udah 5 perusahaan ya? Udah 5. Kalau bawah ada kafe sebenarnya. Saya punya kafe, tapi kafe itu sebenarnya untuk strategi marketing aja. Daripada meeting kemana-mana, jadi ngumpul di sini. Ya. Saya pernah lihat itu Travel Agent bukannya perusahaan sendiri lagi. Jadi, berarti yang ke-6 itu ya. Jadi saya niat ibadah juga, Bang. Jadi kan tidak hanya semata-mata rezeki yang uang yang kita cari. Saya mau jadi keberkahan hidup juga. Jadi setiap tahun perusahaan saya bikin program umroh. Berangkatin umroh karyawan. Sekalipun itu, sekalipun itu sopir. Jadi sopir pun saya berangkatkan. Tahun kemarin sopir saya yang berangkat dari WML Logistik, sopir dari training ada salah satu instruktur. Jadi kemarin kita berangkatkan 3. Nah, daripada saya menggunakan travel lain, buat travel umroh. Jadi travel umroh dan umroh dan umum. Jadi artinya saya sering keluar kota dan sebagainya, jadi menggunakan travel sendiri. Seperti itu, Bang. Jadi holding lah ya. Holding lah. Jadi Wahana Multi Indonesia Holding, yang lain. Uangnya beredar di situ-situ aja ya. Ya itu. Lihatnya berbagi menambah kesempatan pegawai juga ya. Alumni sini banyak, Bang. Jadi logistik sini alumni. Jadi Bang Agus juga Translogisation selain pengusaha juga dia merekrut nih lulusan ITL Trisakti ya. Sekarang saya rekrut namanya Samuel Gultom di Cengkareng, PKL, orang Samosir. Tapi dia pekerja keras, nggak ngeluh, saya sukanya. Jadi artinya dia kerja, kalau di airport kan, Bang, 24 hours. Saya punya kantor, tapi memang saya siapkan kamar yang nyaman lah, pakai AC, pakai TV, pakai free wifi dan sebagainya. Tapi dia totally, saya apresiasi masih itu. Sebagai mahasiswa. Sekarang mahasiswa, tapi saya hire, udah, Samuel, kamu kerja karyawan di sini, sudah, kamu kuliah. Karena tadi mentalnya bagus. Itu yang perlu di logistik, di perusahaan gini, Bang. Yang penting punya mental, punya integritas. Nanti di pertanyaan berikutnya Bang Agus akan ngasihkan 5 pertanyaan berikutnya tentang
Kira-kira apa yang harus dimiliki ini oleh 5.000 mahasiswa ITL supaya siap masuk dunia industri ya? Itu pertanyaan berikutnya. Jadi Bang Agus, ini Translogician. Beliau dulu juga pegawai awalnya tadi, kemudian sekarang menjadi founder ya, pemilik dan juga CEO dari 6 perusahaan tadi ya, 6 perusahaan luar biasa. Banyak lagi sebenarnya Bang. Saya buka cabang di Surabaya, buka training juga. Orang ini percaya, saya buka salah satu konsultan juga di Surabaya. European juga lumayan. Ada sahabat saya kuliah, Abang tahu, Ida Bagus Eka Budi. Oh iya. Itu dari juga Bali, sahabat ya? Kuliah di Bali. Di Bali kan banyak potensi IO, Bang. Ya. Ada pelatihan dan sebagainya. Akhirnya saya bikin perusahaan sama Budi. Saya bikin kolaborasi Ida Bagus Setiawan. Oh, jadi itu perusahaan ke-7 dong. Tapi Budi direktur, saya komisaris, saya memantau dan jadi market aja, Bang. Tapi kan berkembang buat semua orang ya, Bang. Ya. Luar biasa, Translogician. Nah, jadi pada saat ini kita punya figur Bang Agus ya, punya 7 perusahaan ini bahkan ya, tadi saya tebak 6-7 perusahaan, dan beliau berhasil mengelola perusahaan ini dengan sangat baik. Dan kalau boleh tahu berapa jumlah pegawai sekarang secara baru 60-70-an lah. 70-an ya, 70-an. Itu yang di lapangan dan di office juga ya, 70 pegawai. Dan jadi dampak dari sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur itu bisa mempekerjakan 60-70 orang. Nah, ini beliau ini sangat berkontribusi sebenarnya untuk kemajuan bangsa ya. Amin, benar-benar. Karena sebenarnya di suatu negara kalau bisa ada pengusahanya jumlahnya 2% saja di sebuah negara, itu biasanya ekonomi sebuah negara itu akan jauh lebih baik. Kalau di Tegal ratusan, Bang. Pabrik saya di Tegal ratusan, cuman tidak gaji karena kan per hari ya. Berdasarkan ini ya, maka output itu. Ya. Sebenarnya itu ratusan orang dipekerjakan ya, luar biasa. Jadi udah mengurangi pengangguran. Jadi ikut membantu pemerintah mengurangi pengangguran ya. Jadi ini yang mau belajar jadi pengusaha ya, ini nanti kita terus tanya Bang Agus kira-kira kiat-kiatnya ya. Kemudian kita boleh tahu nggak Bang Agus, kalau sebagai karyawan kan kita udah tahu lah ya, dapat gaji sebulan sekian-sekian. Kalau pengusaha itu kira-kira pendapatan bisa 1 miliar. Ya pokoknya sekarang miliar, saya alhamdulillah punya kantor ini, ya punya Geraha Setiawan kan, kalau di googling Geraha Setiawan kan makanya ada full truck juga di situ, ada 1000 meter di sekitar sini juga. Kemudian ada kantor di Cengkareng di Duta Garden Ruko, di Surabaya juga ada aset, ada beberapa aset yang saya juga punya pabrik sebenarnya, lupa saya bilang, punya pabrik kain ihram. Apa itu? Di Pekalongan. Kalau ibadah umroh haji kan mesti ihram. Saya join sama temen Pak Yudi itu. Saya bikin pabrik di Pekalongan kain ihram. Ada mesin pemintal itu juga ada di situ. Gitu. Jadi kalau pendapatan ya pokoknya lebih dari cukup lah, Bang. Ya, berlebih lah. Berpotensi untuk mengalahkan para pekerja ya. Iya. Bisa jadi miliar kan begitu ya. Tentu jadi pengusaha harus punya penghasilan pasti miliar kalau pegawainya udah 60 atau ratusan yang di pabrik ya. Jadi Translogician untuk bisa berpenghasilan miliar itu kita harus jadi pengusaha ya kan. Kalau untuk jadi pegawai agak sulit. Nah, namun kita coba tanya Bang Agus, dari kisah suksesnya membangun 6 sampai 7 bahkan perusahaan ini setelah ditambah-tambah terus saya lupa menyebutkan perusahaannya. Kira-kira kita mau tahu 5 tips sukses dari Bang Agus Setiawan, kira-kira apa sih? Boleh 5, boleh 7 juga Bang Agus ya. Siap. Sih supaya mereka bisa nanti juga berkarir di industri. Siapa tahu mereka mau jadi pegawai dulu seperti Bang Agus tadi, jadi manajer, jadi director, kemudian setelah itu mereka mau membangun perusahaannya ya. Kira-kira 5 tips dari Bang Agus apa aja nih? Ya pokoknya kalau saya sih Bang, prinsip saya dimanapun ya, waktu bekerja juga, pengusaha juga. Kalau saya selama ini saya jalankan, pertama kita mesti jujur. Jujur sama diri sendiri, jujur sama orang lain, sama perusahaan dan sebagainya. Karena kita jujur pasti ketemu yang baik. Jadi tetap jujur nomor 1 ya? Satu jujur. Nama itu dari situ Bang, kalau saya lihat. Jadi gitu. Nomor 1 jujur. Nomor 2? Integritas. Kita mesti punya integritas. Integritas sama jujur kira-kira gimana itu Bang Agus? Kalau integritas itu pokoknya kita apa yang sudah kita pikirkan itu yang kita bicarakan.
Gitu. Ya artinya jujur tadi masalah. Seperti profesionalisme juga Yes, ya. sebenarnya makanya Sebenarnya tagline perusahaan saya, we serve professionally. Oh ya, integritas, integrity. Ya. Yang ketiga apa Bang Agus? Saya selama ini pekerja keras. Pekerja keras ya. Yes, kerja keras. Artinya dulu waktu saya kerja itu saya lakukan contohnya ini masih bulan Syawal ya. Lebaran saya pulang ke rumah tuh pernah jam 5 pagi, jam 7 salat Id. Dari airport. Itu waktu kerja ya? Waktu kerja. Sekarang usaha pun juga saya lakukan itu. Waktu pertama kali saya bangun bisnis saya kan, Bang, saya sampai ke Kalimantan. Tadi yang saya cerita masalah Tenggarong tuh saya ikut bongkar kapal, tidur di kapal, mandi pakai Sungai Mahakam. Sudah saya lakukan gitu. Jadi memang kita harus kerja keras. Kerja keras, yes. Baik waktu sebagai karyawan maupun setelah jadi pengusaha ya. Yes. Oh, jadi kerja keras ya. Yes. Yang ketiga ya. Betul. Yang keempat? Keempat, tadi kerja keras, itu sama jangan ngeluh lah. Oh jangan ngeluh ya. Yes, pokoknya apapun. Komplain lah, komplain. Yes, ya. nggak terima dengan diri gitu. Apapun yang, kalau saya yakin Bang, apapun yang sudah diberikan, yang sekarang ke saya itu adalah ketentuan. Yang kuasa, kita kembali ke agama Bang, ada qada Allah. Jadi sempat saya waktu itu, katakan pada saat saya kecewa dengan waktu bekerja, karena suatu hal, saya sangat kecewa. Itu juga salah satu penyebab saya berpikir, kalau begini saya nggak mungkin bahagian orang lain gitu. Akhirnya saya decided bikin usaha. Pada saat itu saya marah dengan diri sendiri, marah dengan lingkungan. Kan saya bilang, kok ini nggak support saya kurang apa sih gitu. Kan ngeluh waktu itu. Ngeluh ya. Cuman pada saat itu kalau memang saya comfort zone, saya nggak jadi pengusaha. Betul nggak Bang? Akan begitu terus. Kalau sekarang kan itu adalah wasilah saya menjadi pengusaha trigger untuk berpikir shifting dari pegawai menjadi pengusaha ya. Gitu. Jadi kalaupun situasinya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan ngeluh ya. Yes. Tapi ya berpikir positif. Berarti kita introspeksi diri. Ada apa nih? Kita kurang apa? Atau Tuhan maunya kita jadi pengusaha ya, jangan jadi pegawai kan? Betul. Gitu ya? Itu memang sudah diatur sama yang kuasa kan. Ini jalannya. Jadi apapun kondisinya, jangan mengeluh, gitu ya? Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, ya itu komitmen. Mungkin tipis lah, jujur, integritas sama komitmen tipis lah, mirip-mirip. Ini bagaimana ini komitmen realisasi? Ya pokoknya kita kan nggak mungkin logistik kan sebenarnya hanya jasa. Ya kan Bang, kita nggak punya shipping line, kita nggak punya airline kan. Kita pada saat shipping line katakan kontrak kita term of payment kita seminggu, kita mesti bayar seminggu. Komitmen ya. Jadi apa yang udah kita omongkan, apa yang udah kita tanda tangani itu terapin. Apapun caranya ya, apapun caranya ya. Oke. Terakhir, hormati semua orang. Hormati semua orang. Yang keenam ini ya. Ya, hormati semua orang. Siapa aja. Jangan lihat itu tukang bakso, jangan lihat office boy. Hormati semua orang. Saya itu orang tua wajib. Orang tua kesuksesan itu wajib dari orang tua. Kalau orang tua kecewa udah nggak mungkin. Kalau orang tua ada perintahnya itu ya. Yes, orang tua udah perintah. Itu sih Bang. Ya, udah ada 6 poin ya tadi 6. Ya. Nggak perlu saya cukup ulang lah, karena udah banyak tadi ya. Kemudian ini Bang Agus, kita di Trisakti ya, ITL Trisakti memang punya tagline ini, kuliah di ITL Trisakti cepat dapat kerja. Kira-kira Bang Agus setuju nggak dengan tagline kita ini? Sangat setuju. Ada pengalaman atau? Ya tadi, kalau pengalaman saya PKL pun sudah langsung di-hire. Oh, saat PKL saja ya? Sekarang pun saya lihat, sekarang saya hire karyawan saya ITL. Satu, saya punya ikatan batin khusus. Kedua, kalau memang tadi dia punya modal pekerja keras, tidak ngeluh dan sebagainya, kita akan apresiasi. Dan juga Bang, tadi saya bilang, networking di logistik kita ini sangat banyak. Dan saya tahu bahwa kita pasti mengutamakan itu. Karena tadi kita tahu kualitas, kita juga punya tadi moral obligation kali ya untuk yang adik-adik kita. Tapi tadi modalnya itu dulu. Jangan sampai ya kita juga nggak mungkin hari yang orang kerja yang kuliah malas-malasan, yang PKL juga sekedar bodoh, PKL ya? Masa bodoh ya nggak mungkin lah. Dimanapun itu ya. Jadi kalau menurut saya sangat benar karena sekarang kan Bang perusahaan dengan kondisi ini kan perusahaan logistik berkembang nih. Artinya kan lapangan pekerjaan kita tidak hanya online, tidak hanya shipping line, tidak hanya transporter.
tetap ada warehousing, ada supply chain. Itu dibutuhkan semua orang-orang kayak kita kan, Bang. Dan juga e-commerce sekarang ini semua backbone-nya juga kan pasti transport dan logistik ya. Dan logistik sampai kapan juga selama dunia ini berputar pasti jalan. Pasti jalan. Betul nggak, Pak? Jadi dengan demikian sebenarnya statement dari Bang Agus, Translogision, Anda yang sekarang ada 5.000 nih Bang Agus, 5.000 mahasiswa di ITL, mereka berarti sudah dalam track yang benar ya? Yes, betul banget. Makanya saya pada saat kalau ketemu mahasiswa kan saya tanya mapping kan gitu ya, mapping. Kita kalau di Amerika kan lagi berpikir mapping ya kan, Bang, mind map, berpikir mapping kan. Ini udah benar tracknya. Udah benar ya? Ya, tinggal tadi kuncinya bagaimana nih? Kalau dalam persaingan kan kita harus menangkan persaingan nih, tapi dengan yang positif kan gitu ya. Harus udah benar Bang. Udah benar ya. Jadi sangat Translogision jangan lagi nggak usah khawatir, ragu-ragu ya. Apalagi buat ini anak-anak SMA yang mau kuliah kan, ini mau era kuliah, jadi mereka juga jangan khawatir ya Bang Agus ya. Betul. Lapangan kerja cukup luas ya. Betul. Dan sekarang contohnya pandemi. Pandemi. Ya. Berapa perusahaan yang kolaps? Ya kan Bang? Hotel, travel, beberapa factory, cafe, ya kan Bang? Kan ada batasan kan? Tapi logistik, transportation? Tidak mungkin sembako jalan sendiri. Pasti butuh transportasi. Butuh logistik. Pasti ya? logistik. Ya. Ini udah kebutuhan mandatory kan Bang, kebutuhan ya karena kita sembako kecuali nanti ada orang yang bisa mindahin tanpa alat transportasi. Itu udah nggak mungkin kan? Jadi 2020 begitu ada pandemi corona sampai 2022 itu ya nggak ada aktivitas pergerakan manusia tapi logistik terus bergerak. Saya malah beli aset. Berarti saya malah buka kafe. Gara-gara pandemi ya, berarti bisnisnya jalan. Ya. Jadi peluang kerjanya luar biasa dan nggak ada matinya gitu ya, nggak ada matinya. Oke, Bang Agus ini sebagai alumni, kalau di Massachusetts Institute Technology ya atau di banyak kampus tuh mereka ada propagandanya kontribusi alumni, ya kan? Kalau di Amerika banyak itu mereka $1 1 bulan, $1 1 tahun, 10.000 sih maksudnya ya. Iya, iya. Kira-kira kalau Bang Agus, kira-kira kontribusi seperti apa ya Bang Agus nih sebagai alumni bisa berikan untuk membantu adik-adik mahasiswa yang aktif ataupun untuk membantu pengembangan kampus, kira-kira seperti apanya? Ya kalau saya kan Bang, jadi saya terjun mulai ngajar sebenarnya terpacu pada saat saya mau terbang, kemudian saya ketemu adik-adik kelas, kemudian saya lihat kondisi PKL mereka ini kok nggak ada semangat dan sebagainya. Saya bilang akhirnya saya waktu itu sekarang ini pun saya berniat ikut ngajar karena kontribusinya ya, berkontribusi untuk open your mind gitu. Ini ke depan ini dan sebagainya itu Bang. Itu satu. Kedua, otomatis saya membangun networking ya. Ya, jadi dari teman-teman yang sebelumnya networking saya promosikan untuk kuliah. Oh, baik merekrut ya. Ya, S2 ya dari D3, S1, S2 maupun S3 sekarang ini. Kemudian juga ya otomatis menyiapkan lapangan PKL buat teman-teman adik-adik kelas kan Bang. Dengan networking saya ada di kementerian, ada di perusahaan-perusahaan industri. Ya. Jadi membuka jalur untuk PKL, ya. Untuk nah sebenarnya untuk yang itu tadi harusnya alumni itu memberi sesuatu lah ya. Memberi sesuatu ya. Bagaimana untuk berkembang nih ya. Mungkin tidak hanya masalah nominal rupiah bukan lah. Hanya duit ya. Bukan hanya rupiah. Tadi ngajar, kemudian networking. Bukan networking kan, memberikan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan PKL kan gitu, betul. Jadi pengen saya begitu, alumni kita ini ayo kita ngumpul bareng-bareng. Bagaimana membangun itu? Oke, mudah-mudahan itu bisa kita kerjakan Bang Agus. Amin, untuk menguasai sektor logistik dan transportasi di Indonesia. Dan terakhir mungkin kita akan minta Bang Agus untuk memberikan statement ataupun penekanan khusus sebagai closing ya. Kira-kira Bang Agus punya motivasi apa nih untuk masukkan lah ya adik-adik ya, Bang ya. Yang lagi kuliah nih, bukan ngajarin nih Bang ya. Ya bukan ngajarin, ini kita sharing ya. Kalau mau menjadi sukses tanda kutip ya. Saya pun masih belajar sukses. Kalau untuk adik-adik mahasiswa sekarang 5.000 adik-adik, pesan saya satu, fokus sekarang belajar. Segera selesaikan kuliah. Ambil nilai setinggi-tingginya. Karena pada perusahaan itu pertama kali melamar, kalau saya kan Bang,
pernah lihat langsung. Kalau perusahaan lain kan dari IPK. Oh, syarat administrasi ya. Yes, menurut saya nih Bang ya. Itu. Kedua, bangun networking. Jadi sekarang pun bangun networking. Di kampus pun bangun networking. Ketiga, ambil ilmu luar juga. Artinya jangan jangan di kampus. Ilmu itu sangat luas. Ikuti perkembangan transportasi. Dan ikut course di situ ya, Yes. seminar atau course ya. Take the certificate. Jadi artinya pada saat kita selesai itu kita punya added value. Jadi IPK mendukung, tadi sertifikat pendukung, itu ulang langsung. Yes, tapi tetap tadi modal, kan menurut saya tadi modal integritas, jujur. Yang 6 tadi ya, itu harus. harus. Apa namanya? Karena orang sukses itu 99% usaha, 1% X factor. Kalau faktor lain. Ada faktor lain. Ya. Kalau ada ini belum, kadang-kadang ini juga menghambat. Oh, I see. Gitu Bang. Itu sih Bang. Oke, Banyak-banyak. Bang Agus, terima kasih. Ini luar biasa Translogician. Saran-saran dari Bang Agus, seorang entrepreneur ya, founder dari 6 perusahaan tadi bahkan lebih ya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi para mahasiswa dan juga calon mahasiswa ataupun alumni-alumni sekarang yang sudah dari industri. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita say hello ke para audiens, Bang Agus. Mohon maaf. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.